Hujan lebat turun membasahi tanah dengan riak gemuruh yang menggetarkan. Desiran angin malam menerobos melalui pepohonan gelap yang mengelilingi sebuah villa tua yang terletak di pinggir hutan terpencil. Villa itu memiliki penampilan yang mencolok dengan arsitektur gotik yang anggun namun menakutkan. Dindingnya yang retak dan berlumut terlihat seolah-olah menyimpan rahasia gelap yang telah lama terkubur. Villa tersebut dikenal sebagai Villa Kehampaan oleh penduduk desa sekitarnya, sebuah nama yang merujuk pada kisah mengerikan yang terjadi di masa lalu. Beberapa penduduk desa berani bersumpah bahwa villa itu angker, dan orang-orang yang berani masuk ke dalamnya tidak pernah kembali lagi. Kisah itu bermula puluhan tahun yang lalu, saat seorang bangsawan kaya bernama Count Drakovich dan keluarganya pindah ke villa tersebut. Drakovich terkenal karena kekayaan dan eksentrisitasnya. Dia memiliki ketertarikan terhadap ilmu gelap dan okultisme yang mendorongnya untuk melakukan eksperimen yang mengerikan di dalam villa. Sekitar setahun setelah pindah ke villa, kabar tentang keluarga Drakovich mulai tersebar di kalangan penduduk desa. Cerita-cerita menyeramkan tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalam villa pada malam hari, serta cahaya-cahaya samar yang terlihat dari jendela-jendela yang terkunci erat. Orang-orang mulai menghindari villa tersebut, dan desa menjadi senyap ketakutan. Seorang pemuda pemberani bernama Adrian, yang tinggal di desa itu, merasa penasaran dengan misteri di balik villa kehampaan. Dia memutuskan untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, Adrian berangkat ke villa dengan membawa lampu senter dan alat-alat lainnya. Ketika dia memasuki villa, suasana angker seakan menyelimuti dirinya. Udara dingin dan berbau anyir membuatnya merasa gemetar, tetapi tekadnya tidak goyah. Dia mulai menjelajahi koridor-koridor gelap yang dipenuhi dengan patung-patung mengerikan dan lukisan-lukisan aneh. Tiba-tiba, Adrian mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Hatinya berdegup kencang, dan dia menyelipkan diri ke dalam ruangan kosong untuk bersembunyi. Dia melihat sosok bayangan berjalan perlahan-lahan di sepanjang koridor. Sosok itu mengenakan pakaian zaman dulu dan memiliki wajah pucat seolah-olah tidak memiliki darah dalam tubuhnya. Adrian merasa takut namun juga penasaran dengan sosok misterius itu. Dengan hati-hati, dia mengikuti bayangan tersebut tanpa membuat suara. Bayangan itu mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan suram. Adrian tahu bahwa jawaban atas misteri villa ini mungkin terletak di sana. Setelah turun ke ruang bawah tanah, dia menemukan laboratorium gelap yang penuh dengan peralatan aneh dan buku-buku kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan benda-benda aneh yang tersebar di atasnya. Buku-buku tertutup debu dan gulungan kertas dengan tulisan-tulisan aneh menghiasi meja itu. Adrian mulai membaca beberapa tulisan di buku-buku itu, dan dia semakin terkejut dengan setiap halaman yang dibacanya. Ternyata Count Drakovich telah melakukan eksperimen terlarang dalam upaya untuk memperoleh keabadian. Dia melakukan ritual gelap yang melibatkan pengorbanan manusia dan kekuatan-kekuatan gaib. Adrian merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam ruangan itu. Sosok bayangan tadi muncul di hadapannya, dan kali ini dia bisa melihat wajah penuh kesedihan dan penderitaan di baliknya. Sosok itu adalah roh dari salah satu korban ritual Drakovich. Roh itu berbicara dengan suara serak, menceritakan kisah penderitaan dan keputusasaannya. Dia memberitahu Adrian bahwa dia dan banyak korban lainnya terjebak dalam keadaan abadi di antara dunia hidup dan dunia mati akibat eksperimen gelap Drakovich. Mereka merasakan rasa sakit dan penderitaan setiap saat tanpa memiliki kemampuan untuk pergi ke alam baka. Adrian merasa iba dan marah atas nasib mereka. Dia bertekad untuk mengakhiri penderitaan para roh yang terperangkap di villa itu. Dia meminta bantuan roh tersebut untuk mengungkapkan cara untuk mematahkan kutukan yang mengikat mereka. Roh itu menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan gelap yang ada di dalam villa. Ada sebuah batu permata yang menjadi pusat kekuatan tersebut, dan Adrian harus menemukannya dan menghancurkannya. Adrian bersumpah untuk menyelesaikan tugas berat ini demi kebaikan para roh yang menderita. Dia meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke villa dengan tekad bulat. Dia merasa terobsesi untuk mengakhiri ketidakadilan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Adrian mulai mencari petunjuk tentang lokasi batu permata di seluruh villa. Dia menjelajahi setiap sudut dan lorong dengan penuh ketekunan, mengatasi berbagai rintangan yang muncul di hadapannya. Suasana mencekam dan ketegangan semakin memuncak seiring dia mendekati tujuannya. Selama perjalanannya, Adrian terus diserang oleh entitas jahat yang dihasilkan dari eksperimen gelap Drakovich. Dia harus berhadapan dengan hantu-hantu yang haus akan dendam dan kebencian. Meskipun takut dan lelah, Adrian tidak pernah menyerah. Dia belajar mengendalikan kekuatan-kekuatan gaib yang sebelumnya tidak pernah dia sadari. Pada suatu malam, setelah mencari dengan tekun, Adrian menemukan sebuah ruangan tersembunyi di dalam villa. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar berhias
menghiaskan simbol-simbol aneh yang dikelilingi oleh lilin-lilin menyala. Di atas altar terletak batu permata hitam pekat yang terpancar aura kegelapan. Adrien merasa getaran kekuatan gelap begitu kuat dari batu permata itu. Dia tahu inilah sumber kutukan yang telah menyiksa para roh selama puluhan tahun. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan senjata khusus yang telah dia siapkan sebelumnya. Dan dengan pukulan yang kuat, ia menghancurkan batu permata itu menjadi pecahan-pecahan. Saat batu permata hancur, suasana villa berubah drastis. Angin malam yang dingin berhembus dengan keras, mengusir kabut gelap yang selama ini menyelimuti villa. Cahaya muncul dari langit-langit villa, dan para roh terjebak akhirnya dapat merasakan kedamaian dan kelegaan yang mereka cari begitu lama.